Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Raya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah atas nikmat kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah di rumah yang paling mulia di atas muka bumi ini. Salawat beriring salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga yang nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Raya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita kembali mulai pada bulan yang lalu, dan pertemuan selanjutnya di hari ini minggu keempat pada setiap hari Kamis, ya Pak ya. Kalaulah pada bulan yang lalu kita membicarakan apa yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah menjaharkan dakwahnya. Pertama yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah usaha kaum kafir Quraisy untuk menjauhkan siapa, Pak? Abu Thalib. Usaha ini tidak berhasil. Kita juga sudah membicarakan tentang usaha kedua, yaitu bagaimana kaum kafir Quraisy ini berusaha untuk memburuk-burukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan. Ada yang mengatakan syair, ya Pak ya. Ada yang mengatakan tukang sihir, ada yang mengatakan dukun. Tetapi semua ini malah menambah semangat orang untuk mengetahui siapa itu Muhammad. Dan telah kita sampaikan diantaranya adalah seorang yang bernama Dimad Al-Azdi yang masuk Islam gara-gara ingin menyembuhkan Rasulullah SAW karena dia dukun. Itu yang pertama, Dimad Al-Azdi. Ada juga yang mendengar-dengar tentang Nabi. Siapa Muhammad ini? Kenapa dia mengatakan dirinya Nabi? Disebutlah seseorang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, Pak. Abu Dzar Al-Ghifari ini benci melihat orang menyembah berhala dari kabilah Ghifari. Maka dia mencari-cari siapa Muhammad ini, siapa Muhammad yang mengaku sebagai Nabi. Dan itu tersebar. Dan pada awalnya kafir Quraisy ini menginginkan orang menjauh daripada Nabi Muhammad SAW. Maka dibuatlah kata-kata yang tidak baik untuk Nabi Muhammad. Hal ini menyebabkan hal yang lain, di mana Abu Dzar Al-Ghifari mengutus adiknya yang bernama Anis Al-Ghifari untuk mencari tahu siapa Muhammad itu. Setelah adiknya disampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar Al-Ghifari mendengarkan bahwasanya Muhammad adalah seseorang yang memiliki akhlak yang baik. Abu Dzar mengatakan, Pak, enggak puas, saya akan melihat sendiri dan saya akan menjumpai sendiri. Ini efek dari apa, Pak? Efek daripada usaha kafir Quraisy untuk memburuk-burukkan Nabi Muhammad. Bukannya orang menjauh, sebaliknya orang ingin mencari dan ingin tahu siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Dzar Al-Ghifari datang ke Makkah, diam-diam dia tidak menanya ke siapa-siapa.
dan dia tidak mau bertanya tentang Muhammad, dia jalan aja sendiri. Mana, oh itu sepertinya. Lalu kemudian ketika sudah sore, Ali bin Abi Thalib melihat Abu Dzar Al-Ghifari ini, kamu orang asing di sini. Maka Ali bin Abi Thalib ini salah satu karakter daripada orang Arab, akhlak daripada orang Arab, melihat nih orang asing, maka diminta dan menawarkan kepadanya, engkau tidur di rumah saya saja malam ini. Ali tidak bertanya, Abu Dzar Al-Ghifari juga tidak berbicara dan tidak bertanya apa yang diinginkannya. Pada hari kedua seperti itu juga, Abu Dzar Al-Ghifari mencari sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin mengetahui dan ingin jumpa langsung. Sudah sore hari, hari kedua, maka Ali bin Abi Thalib menemukan dia lagi. Kamu belum dapat tempat tinggal ya? Ayo ke rumah saya. Tidur hari kedua, begitu juga hari ketiga. Ketika sudah hari ketiga, barulah Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Ternyata Bapak Ibu sekalian, usaha kaum kafir Quraisy untuk memburuk-burukkan Rasulullah, menjauhkan orang-orang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuat banyak orang penasaran. Maka Abu Dzar Al-Ghifari setelah dia percaya bahwasanya Ali ini adalah pribadi yang tidak diragukan, bisa dipercayai. Jadi selama berapa hari Pak dia melihat pribadi daripada Ali bin Abi Thalib? Hari pertama enggak, hari kedua enggak, hari ketiga baru dia tanya, mana yang namanya Muhammad. Maka Ali bin Abi Thalib pun menjumpakan Abu Dzar Al-Ghifari dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disinilah kita melihat bagaimana Abu Dzar Al-Ghifari mengucapkan syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan kepada Abu Dzar, pulanglah engkau hingga nanti suatu saat kita menang, Islam itu nampak dan menang, tampakkanlah dirimu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ucapan syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu telah menggugah hatinya dan menggoyang jiwanya untuk mengatakan di khalayak kaum kafir Quraisy, wahai Rasulullah, saya tidak akan pulang kecuali saya sampaikan syahadah saya ini di depan kaum kafir Quraisy. Dengan berani Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan dengan suara yang jelas di depan kaum kafir Quraisy. Coba kita lihat Bapak Ibu sekalian, ketika orang itu ingin menipu daya, tetapi Allah Subhanahu wa taala membalikkan tipu daya itu kepada mereka. Ketika kaum kafir Quraisy ingin menjauhkan orang-orang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata orang-orang mulai berbondong-bondong masuk Islam. Maka Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan dengan suara yang lantang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di depan kaum kafir Quraisy. Apa akibatnya Pak? Mengucapkan syahadah di depan kaum kafir Quraisy yang benci dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Otomatis Abu Dzar Al-Ghifari dipukul mukanya, ditinju badannya. Begitu yang dihadapi oleh Abu Dzar Al-Ghifari, tapi dia bangga dengan Islamnya. Bukan hanya itu, sesampainya di daerah ataupun kabilah Ghifari, dia pun menyampaikan dakwahnya. Dan salah satu keistimewaan dan kemuliaan yang Allah berikan kepadanya, setengah daripada penduduk Ghifari ini masuk Islam. Setelah hijrah Rasulullah SAW, 100% daripada kabilah Ghifari ini masuk Islam. Kenapa Pak? Tuh, ketika syahadah sudah merasuk ke dalam jiwa seseorang, mempengaruhi seluruh tubuhnya ini, maka hasilnya kita lihat seluruh penduduk Ghifari saat hijrah Rasulullah SAW telah masuk Islam 100%. Padahal awalnya kafir Quraisy ingin orang jauh daripada Islam, tetapi Allah berkehendak lain. Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang lagi bernama Al-Husain. Al-Husain pakai shad, bayang nggak pakai sin. Al-Husain ini adalah bapak daripada Imran yang duluan masuk Islam. Jadi dia punya anak yang sudah masuk Islam terlebih dahulu. Begitu juga Al-Husain
mendengar-dengar Muhammad yang dikatakan dia syair, yang dikatakan dia tukang sihir, yang dikatakan dia dukun, diminta oleh kabilah kafir Quraisy untuk mendatangi Muhammad. Wahai Al-Husain, kita datangi Muhammad itu, dia telah menjelek-jelekkan Tuhan kita. Maka Al-Husain ini termasuk orang yang dihormati, Pak. Jadi berjalan bersama Al-Husain orang-orang kafir Quraisy, dan berjumpalah Al-Husain dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Al-Husain bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah engkau kerjakan wahai Muhammad? Kenapa engkau memburukkan Tuhan kami? Demikian seterusnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, wahai Al-Husain, berapa Tuhan yang engkau sembah? Dia jawab, berapa Pak? 7. Baik. Kalaulah engkau mendapat musibah, kepada siapa engkau meminta? Tapi sebelumnya begini, berapa jumlah Tuhan yang engkau punya? 7. 6 di bumi, 1-nya di langit. Baik Al-Husain, kalaulah engkau kena musibah, engkau minta kepada siapa? Kepada Tuhan yang di bumi jumlahnya 6 atau kepada yang di langit 1? Ya kepada yang di langit, Pak. Kepada yang di langit wahai Muhammad. Baik, kalau seumpamanya harta engkau hilang, engkau minta kepada siapa? Ya kepada yang di langit. Terus yang 6 tadi gimana? Di situ diajak oleh Rasulullah SAW logika, sehingga Al-Husain mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Anaknya saat itu bernama Imran. Saat bapaknya ini datang kepada Rasulullah dalam keadaan kafir, Imran tidak mendekati. Tetapi saat sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Imran mendekati bapaknya, dia peluk bapaknya, dia cium kening bapaknya, dia peluk, Pak. Rasulullah pun tersentuh hatinya. Ya Allah, ini orang betul-betul saat bapaknya masih kafir dia biarkan, tetapi bapaknya saat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Imran mendekati bapaknya dan menyayangi dan memeluk dan mencium bapaknya. Itu yang tersentuh hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah, ini orang-orang yang ketika usaha kaum kafir Quraisy untuk menjauhkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperburuk dan memburuk-burukkan Rasulullah tidak berhasil. Bahkan sebaliknya banyak yang masuk Islam. Abu Dzar Al-Ghifari diantaranya salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam pertama-tama, yang termasuk awail, yang masuk orang-orang pertama yang masuk Islam, dan keislamannya sangat kuat. Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Raya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat kita menyampaikan usaha pertama untuk menjauhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kaum kafir Quraisy dengan cara menjauhkan Abu Talib, enggak berhasil. Dengan cara memburuk-burukkan Rasulullah tidak berhasil. Apakah kaum kafir Quraisy berhenti, Pak? Putus asa? Enggak. Begitu juga orang-orang yang benci dengan Islam. Selamanya mereka akan berusaha untuk menjatuhkan Islam, untuk memburuk-burukkan Islam. Terbukti dengan sejarah ini, kita belajar sirah ini untuk mengetahui bahwasanya apa yang terjadi di atas muka bumi ini tidak akan jauh daripada sirah Nabi Muhammad SAW. Maka ketika mereka tidak berputus asa, mereka berpikir lagi bagaimana caranya untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW ini. Apalagi kira-kira Pak usaha daripada kaum kafir Quraisy? Usaha yang selanjutnya adalah menyiksa Rasulullah SAW. Kalaulah tadi orang yang menjadikan pertahanan Rasulullah dijauhkan nggak berhasil, kepada sosok Nabi Muhammad SAW dengan memburuk-buruknya tidak berhasil dengan perkataan. Yang selanjutnya yang ketiga adalah dengan usaha yang menyentuh tubuh Rasulullah SAW, yaitu siksaan. Kita akan lihat apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Rasulullah SAW, musuh-musuh Islam.
Sehingga dalam ayat-ayat Al-Quran banyak kita temukan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya surat Al-Muzammil. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasbir ala ma yaqulun, bersabarlah engkau atas apa-apa yang mereka katakan untuk engkau. Wahjurhum hajran jamila, dan jauhilah ia dengan cara yang baik. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tahzan alaihim, janganlah engkau sedih dengan apa yang telah mereka perbuat kepada engkau. Wala takun fi dhaiqin mimma yamkurun, dan janganlah engkau merasa sempit atas apa yang mereka lakukan dalam bentuk tipu daya. Ini kan ayat-ayat ini membuktikan begitu banyak cobaan yang dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti akan kita sebutkan begitu banyak cobaan yang dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah mengatakan tidak ada siksaan yang dirasakan oleh seseorang di antara kita semua ini melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat apa yang dilakukan oleh kafir Quraisy pada sosok tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan nggak berhasil, sekarang kita lihat bagaimana ulah daripada musuh Islam. Yang pertama adalah Abu siapa Pak? Abu Jahal. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Sofyan. Abu Jahal ini yang sering kita dengar, yang disebutkan dalam Al-Quran Abu Lahab. Abu Jahal adalah musuh daripada Islam. Ketika usaha-usaha tidak berhasil, dia terus berpikir apa yang dilakukan oleh Abu Jahal. Bapak Ibu sekalian, mereka Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berjalan di kalangan kaum kafir Quraisy dan dia katakan, saya sengaja mengucapkan dengan bahasa Arab atau menyampaikan dengan bahasa Arab karena sangat indah sekali bahasa Arab itu. Hal ya'furu Muhammad wajhahu baina azhurikum, apakah kalian melihat Muhammad meletakkan mukanya ini, menempelkan mukanya di turab ataupun di tanah? Apakah di antara kalian ada yang melihat? Begitu Pak, Abu Jahal bertanya. Maka dijawablah, iya kami melihat. Abu Jahal bersumpah. Bapak Ibu, kita lihat Abu Jahal bersumpah, tapi apakah dengan sumpahnya dia bisa melakukan atau tidak? Sumpahnya begini, Wallata wal Uzza. Allat itu adalah nama Tuhan perempuan bagi kafir Quraisy, Pak ya. Kalau Allah, bagi mereka ada Allat, Tuhan perempuan. Al-Uzza, Al-Aziz, yang perempuannya Al-Uzza, itu bagi kaum kafir Quraisy. Dia bersumpah, Wallata wal Uzza, la in ra'aituhu yaf'alu dzalik la ata'anna ala raqabatihi. Kalaulah saya melihat dia melakukan itu, meletakkan mukanya ini di atas tanah, bahasa kita sujud Pak, tapi ini bahasa Abu Jahal, meletakkan muka di atas tanah, gitu bahasanya Abu Jahal, bahasa cemooh Pak. Demi Lata dan Uzza, apabila aku melihat dia meletakkan mukanya ini di tanah, maka aku akan injak nih pundaknya. Itu sumpahnya Pak ya. Kenyataannya kita lihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dan bersujud, maka Abu Jahal ingin meletakkan kakinya ini di pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir Quraisy melihat itu Pak. Apa yang orang kafir Quraisy lihat? Mereka terkejut karena melihat Abu Jahal jangankan menginjakkan kakinya, mendekati saja nggak bisa. Bahkan dikatakan Abu Jahal ini mundur, menjauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hah, kau sumpah mau injak, kenapa tak jadi? Bahkan sebaliknya engkau lari menjauhkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa katanya? Kata Abu Jahal, sesungguhnya saya melihat parit dari api
kobaran api yang menyala, seakan-akan Rasulullah ada di situ. Di antara dia dan Rasulullah ada parit yang di situ ada api, padahal nggak ada. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membuatnya seperti itu. Dia bersumpah, tetapi sumpah yang tidak bisa dia lakukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersujud. Maka Allah berkehendak dia melihat parit yang berkobar api menyala di situ, bahkan ada binatang yang akan mencerkamnya. Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ditanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab dengan sabdanya, laudana minni, kalaulah dia mendekat kepadaku, lakhtatafathul malaikatu udwan. Kalaulah dia mendekat saja Pak, belum menginjak lagi, kalaulah dia mendekat maka malaikat akan mencabut tubuhnya ini satu persatu. Kalau tangan tidak, mungkin jarinya ini satu, jarinya satu. Kalau lebih mendekat lagi, kelingkingnya ini satu, bisa jadi nggak kelingking, kukunya dulu, ya Pak ya. Karena Rasulullah bersabda di sini, kalau mendekat kepadaku, malaikat akan datang mencabut tubuhnya itu satu persatu, anggota tubuhnya ini. Allahu a'lam. Tapi Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan parit yang di situ berkobar api sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat dari tipu daya mereka. Bapak Ibu sekalian, apakah cukup sampai di situ? Enggak. Masih berpikir lagi Abu Jahal bagaimana caranya supaya kena ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diinjak nggak bisa, bagaimana caranya? Cobalah dari jauh gitu ya Pak ya. Maka caranya lagi, Abu Jahal mengumumkan, wahai kaum kafir Quraisy, ada di antara kalian ini yang punya tai onta, darahnya binatang, kumpulkan ya. Kamu pergi ke kabilah situ, lihat di situ ada tai binatang enggak? Kumpulkan. Subhanallah. Maunya Pak mengumpulkan tai binatang hanya untuk memberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pergi sebagian mereka itu mencari kotoran binatang, darah. Tujuannya untuk apa? Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud nanti, diletak di antara dua pundaknya ini, di sini. Dilakukan nggak Pak? Dilakukan. Jadi di antara mereka itu ada yang pergi untuk mengumpulkan itu. Letaknya di mana saya nggak tahu juga. Apakah dipegang pakai tangannya atau diletak ditekain, kita juga tidak tahu. Yang penting kotoran binatang ini dibawa. Saat Rasulullah SAW masuk masjid kemudian sujud, seseorang bernama Uqbah bin Abi Mu'ayth. Saya sebutkan nama ini karena nama-nama ini adalah nama-nama yang dibenci oleh Rasulullah SAW, bahkan didoakan dalam doa Rasulullah SAW nanti. Diletakkanlah Pak kotoran binatang itu di antara dua pundak Rasulullah SAW yang mulia. Ketika Rasulullah SAW sujud, kita bayangkan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang kita cintai, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika berada di Ka'bah itu Pak ya, di masjid, dia sedang sujud, diletak kotoran binatang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tetap dalam keadaan sujudnya karena kotoran binatang ada di antara kedua pundaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus sujud, lama sujudnya karena tai ini belum, ataupun kotoran ini belum ada yang mengambil. Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum kafir Quraisy saat itu tertawa terbahak-bahak. Di riwayat dikatakan begitu Pak, tertawa terbahak-bahak, bahkan saking terbahak-bahaknya Bapak, kalau tertawa terbahak-bahak bisa lurus nggak badannya? Orang kalau tertawa terbahak-bahak bisa goyang begini Pak ya, seperti itulah. Sampai badan mereka ini miring-miring karena tertawa terbahak-bahak melihat Rasulullah SAW sujud. Dan kotoran binatang ada di antara kedua pundak Rasulullah SAW. Maka salah seorang dari yang hadir itu pergi menjumpai Fatimah binti Rasulullah SAW dan memberitahukan apa yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Dan kita lihat ya Bapak Ibu sekalian,
Dengan perkataan nggak bisa. Ketika mau diinjak nggak bisa, diletak kotoran. Ini kan usaha-usaha untuk memberhentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah akhirnya datang dan membersihkan kotoran binatang yang ada di pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan salatnya, dan kemudian Rasulullah berdiri dan meninggalkan. Saat itu Fatimah marah kepada orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Abu Jahal itu yang mendorong orang untuk melakukan. Yang melakukannya adalah Uqbah bin Abi Mu'ayth, disaksikan oleh kafir Quraisy yang lain. Bapak Ibu sekalian, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini ungkapannya sangat pedih untuk musuh daripada Islam, musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musuh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma 'alaika bi Quraisy. Ya Allah, alaik itu adalah sesuatu yang buruk dijatuhkan kepada kaum Quraisy itu. Allahumma 'alaika bi Quraisy 2 kali. Allahumma 'alaika bi Quraisy 3 kali. Kemudian Rasulullah lanjutkan, Allahumma 'alaika bi Amr ibnu Hisham. Amru bin Hisham adalah Abu Jahal. Namanya bagus Pak ya, Amru bin Hisham. 'Alaika ya Allah, murkalah kepada Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Utbah bin Rabi'ah, ini tokoh-tokoh yang tadi ketawa-ketawa itu Pak. Melihat Rasulullah diletakkan kotoran, mereka ketawa itu diantaranya ini nih, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, ya, satu adik kakak ini. Wal Walid bin Utbah wa Umayyah bin Khalaf. Ingat Bapak Ibu, Umayyah bin Khalaf ini diantara orang-orang yang ada di neraka, dan diantara orang-orang yang disamakan oleh Rasulullah SAW bagi orang yang meninggalkan sholat karena perdagangan, dia akan kumpul sama Umayyah bin Khalaf. Namanya Umayyah bin Khalaf. Seseorang yang dilalaikan sholatnya karena perdagangan, dia akan dikumpulkan dengan Umayyah bin Khalaf. Rasulullah di sini berdoa, Allahumma 'alaika bi Umayyah bin Khalaf. Murka engkau jatuhkan kepada Umayyah bin Khalaf. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebutkan juga Uqbah bin Abi Mu'ayth yang tadi meletakkan kotoran. Wa Umarah bin Al-Walid, ini juga orang-orang yang musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, semua nama-nama ini yang didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Badar mati dalam keadaan hina, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, diinjak nggak berhasil, diletak kotoran berhasil. Apakah cukup sampai di situ? Enggak. Kafir Quraisy terus berusaha. Bagaimana ya caranya? Ini yang ketiga, yang keberapa udah Pak? Yang keempat lagi ya? Nah, yang keempat ini, ketika kaum kafir Quraisy sedang berkumpul, ya, saling berbicara di antara mereka, membicarakan tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menceritakan bagaimana usaha Muhammad. Dia katakan Muhammad telah menjelek-jelekkan agama kita, memburukkan Tuhan kita, memburukkan adat istiadat kita. Itu Pak, pembicaraan mereka itu judulnya itu. Judulnya Muhammad yang telah memburukkan agama mereka, memburukkan Tuhan mereka. Jadi saling ngobrol begitu, saling berbicara. Saat berbicara tentang Muhammad dan keburukan Muhammad oleh kafir Quraisy Pak ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah baik. Tapi kaum kafir Quraisy ini menceritakan seperti itu. Maka lalulah Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, saya analogikan, kalau kita sedang berbicara tentang seorang yang kita benci, kita bicara, kita emosi gitu Pak ya, dengan pembicaraan-pembicaraan tentang orang ini. Ketika orang itu lewat, kita apakan Pak? Nah, begitu juga kaum kafir Quraisy saat itu. Wah, timbul rasa benci, rasa ingin memukul, rasa ingin semuanya. Maka Nabi Muhammad lewat.
Betul Bapak Ibu sekalian, mereka ini berdiri sama-sama dan memukul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipukul Abu Bakar radhiyallahu an lewat dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Aqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah." Apakah kalian ingin membunuh seseorang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah? Begitu Pak, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi cobaan seperti ini, diburuk-burukkan dengan perkataan, dipukul, dikasih kotoran. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi ini semua. Ini usaha-usaha daripada kaum kafir Quraisy ketika dakwah itu sudah dijaharkan, sudah diterang-terangkan, sudah disampaikan secara menyeluruh kepada kaum kafir Quraisy. Ini yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai di situ. Kita kenal istri Abu Lahab, Pak. Siapa namanya? Ada yang tahu istri Abu Lahab? Ummu Jamil. Namanya bagus Pak, ibunya yang bagus. Jamil itu kan bagus, indah. Jadi ketika firman Allah subhanahu wa ta'ala turun yang bunyinya tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla nara dhata lahab wa imra'atuhu, tuh dia, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dia dengar, waduh ini ayat turun memburuk-burukkan suami saya, memburuk-burukkan saya, begitulah Pak. Marah dia, Ummu Jamil ini marah, didatangi Muhammad, dia cari Muhammad. Saat itu Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar. Jadi dengan emosi, dengan kemarahan yang begitu, dia bawa sesuatu semacam palu gitu Pak, atau semacam kayu, ingin memukul muka Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam bahasa yang disampaikan adalah ingin memukul bibir Nabi besar Muhammad SAW dengan pentungan gitu Pak. Bukan pentungan ronda itu, tahu Pak ya. Bahkan lebih daripada itu, kata disampaikan juga seperti celurit begitulah. Dia cari Muhammad, mana yang menyampaikan bahwasanya aku dan suamiku seperti ini, mana orangnya? Dia cari Muhammad, maka dijumpai Abu Bakar. Padahal saat itu Abu Bakar radhiyallahu anhu bersama Nabi Muhammad SAW di sampingnya. Maka istri daripada Abu Lahab ini bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apakah engkau melihat Muhammad? Kalau seumpamanya engkau melihatnya, aku ingin memukul bibirnya dengan ini. Padahal Nabi Muhammad ada di sampingnya Pak. Akhirnya dia pergi karena nggak melihat Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar juga heran, ya, Nabi Muhammad ada di samping. Maka ditanya oleh Abu Bakar, ya Rasulullah, tidakkah ia melihat engkau ya Rasulullah? Maka Rasulullah jawab, Allah telah membutakan pandangannya. Ya Pak ya, itu usaha-usaha daripada kaum kafir Quraisy ingin menyiksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kehendak Allah lain. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa risalah Islam. Kita pun bisa enggak seperti itu? Bisa, dengan keyakinan kita. Kalau benar-benar yang kita bawa itu adalah risalah Islam, nanti akan kita lihat bagaimana para sahabat juga akan menghadapi seperti ini. Tetapi para sahabat asyhadu alla ilaha illallah yang sudah ada di jiwa mereka itu tidak goyah dengan apapun yang mereka hadapi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada lagi usaha daripada kaum kafir Quraisy meludahi Rasulullah. Bapak ya, jadi macam-macam lah bentuk daripada hal-hal yang ingin memberhentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang Rasulullah lewat, kamu dapat nggak kata-kata dari langit gitu. Jadi cemooh bawahnya Pak. Udah dapat firman dari langit, nah gitu Pak. Pas lagi lewat lempar pakai pasir, pas lagi lewat diludahi. Itu dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
makhluk yang termulia di atas muka bumi ini. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Makhluk yang termulia di atas muka bumi ini menghadapi cobaan, apalagi kita yang banyak dosanya. Allah ingin membersihkan seseorang itu dengan cobaan-cobaan itu. Tetapi cobaan makin berat bagi keimanan seseorang yang imannya tinggi. Itu yang dikatakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya cobaan itu sesuai dengan kadar keimanan kita. Nah, kita kok nggak dicoba-coba Pak ya? Bisa jadi keimanan kita agak gimana gitu. Bisa jadi. Karena Rasulullah yang bersabda, seseorang dicoba sesuai dengan kadar keimanannya. Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah puncak keimanan yang paling tinggi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis tentang hal yang saya sampaikan, Rasulullah bersabda ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nas asyad balaan?" Ya Rasulullah, siapa di antara manusia yang paling banyak cobaannya? Maka Rasulullah jawab, al-anbiya, yaitu para nabi, thummal amthal, dan yang sama seperti nabi. Yubtala rajul ala hasbi dinihi, seseorang itu diuji sesuai kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi sulban, kalau seumpamanya dia berpegang teguh komitmen dengan agamanya, sholat 5 waktu tepat waktu, berjamaah di masjid, ditambah dengan nawafil, ditambah dengan qiyamnya, ditambah dengan puasa, itu balanya asyad, ataupun mendapatkan cobaan yang banyak. Wa in kana fi dinihi riqqah, kalau seumpamanya dia ya sekedarnya saja, ubtuliya hasba dini, maka dia akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukuhu yamshi 'alal ard wa ma 'alaihi khati'ah. Seseorang itu terus diuji, terus dicoba, sehingga dia jalan di atas muka bumi ini tanpa ada pada dirinya itu dosa. Kan kita tahu bahwa sekedar ada kena jarum saja, kena duri, itu adalah merupakan penghapus dosa. Jadi kalau bapak kena duri, ibu kena duri, ngucapnya apa Pak? Ngucapnya apa? Kena duri gitu, astagfirullah gitu Pak ya? Enggak alhamdulillah Pak ya? Alhamdulillah dosa saya berkurang 1. Tapi jangan cari paku kemudian bapak injak, itu mencari penyakit namanya. Tapi kalau tidak sengaja, ya itu tadi, bisa jadi kita mengucapkannya dengan alhamdulillah. Nah, tapi kayaknya jarang Pak ya, dapat musibah orang mengatakan alhamdulillah ya. Seperti anak yang meninggal, susah dia untuk tersenyum, nangis terus, wajar. Rasulullah SAW juga pernah meneteskan air mata saat anaknya Ibrahim meninggal di atas tangan Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Rasulullah menghadapi cobaan. Apakah kaum kafir Quraisy berhenti sampai Rasulullah SAW saja? Tidak. Siapa orang pertama yang masuk Islam di antara para sahabat? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu juga menghadapi cobaan yang parah. Cobaannya parah Bapak Ibu sekalian, sehingga dikatakan, saya ceritakan ya, dari Aisyah radhiyallahu anha. Tatkala Abu Bakar dengan para sahabat berkumpul, ketika itu jumlah sekitar 38 orang laki-laki. Maka Abu Bakar mengatakan, aku akan berkhutbah menyampaikan Islam, menyampaikan tentang Allah, tentang Rasulullah di depan kaum kafir Quraisy. Maka Rasulullah mengatakan, inna qalil, wahai Abu Bakar, kita masih sedikit ini, nanti aja lah kalau kita sudah banyak. Tapi Rasulullah hanya mengatakan inna qalil, kita sedikit ini. Udah azan? Belum. Tapi Abu Bakar bersikeras untuk menyampaikan Islam di depan khalayak kafir Quraisy. Akhirnya Rasulullah SAW persilahkan. Ya Pak ya, siapa Pak? Abu Bakar ya, sahabat pertama yang masuk Islam, yang dikatakan Rasulullah SAW ketika mengajak kepada Islam, Abu Bakar nggak banyak tanya, bukan nggak banyak tanya, nggak ada pertanyaan.
Ketika diajak dia langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Itu Abu Bakar. Nah, ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu menyampaikan tentang Allah, menyampaikan tentang Rasulullah di depan khalayak kafir Quraisy, apa yang ia hadapi? Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dipukul. Di antara yang memukul itu bukan hanya pukul pakai tangan, tapi pukul pakai sendal yang bawahnya kasar. Ya, Pak. Kalau sendal-sendal sekarang ada sendal seperti Eiger itu kasar bawahnya ya. Yang kasar, lebih kasar daripada itu. Dipukul Abu Bakar bukan hanya dipukul gini kan, Pak. Gimana itu? Sehingga dikatakan tidak lagi nampak hidung dari wajah daripada Abu Bakar. Pingsan Abu Bakar. Saat seperti itu ada Bani Tayyib. Bani Tayyib ini termasuk bani ataupun kabilah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu kalau Abu Bakar, nanti kita akan bicara Bilal bin Rabah. Kalau Abu Bakar ada Bani Tayyib yang bisa membelanya, yang bisa membela Abu Bakar. Maka Bani Tayyib ini berusaha untuk membela Abu Bakar dan menjauhkan kaum kafir Quraisy. Abu Bakar sudah tidak sadarkan diri, maka diletak di atas kain oleh Bani Tayyib. Beberapa orang mengangkatnya hingga dibawa ke rumahnya. Bani Tayyib tadi datang lagi ke masjid, kembali ke masjid, dan dia katakan tadi yang meletakkan sendal dan menggoreskan muka Abu Bakar namanya Utbah bin Rabi'ah. Bani Tayyib datang lagi ke masjid dan mengatakan kepada kaum kafir Quraisy, kalaulah Abu Bakar nanti mati, maka Utbah bin Rabi'ah akan mati juga. Ya, Pak. Berarti ya Abu Bakar ini ada juga pembela-pembelanya dari kabilah yang bukan Islam, tetapi seperti itu. Ya, suku-suku itu saling kuat. Abu Bakar tidak sadarkan diri, dibangunkan oleh bapaknya, belum juga sadarkan diri, di sore hari baru sadar. Ketika sadar, apa yang dia katakan, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira apa yang dikatakan oleh Abu Bakar? Ketika sadar dari pingsan, yang dia katakan adalah, saya merinding, Pak. Ma fa'ala Rasulullah. Ketika dia sadar, bagaimana keadaan Nabi Muhammad? Ya, Pak ya, tidak memikirkan dirinya yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan parah begitu. Bangun, ma fa'ala Rasulullah. Bagaimana ini keadaan Rasulullah? Dia mengkhawatirkan bukan dirinya, tapi dia mengkhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sadar seperti itu, Abu Quhafah bapaknya mendengarkan itu, dipanggil ibunya, ibu Abu Bakar. Ibu Abu Bakar namanya Ummu Khair. Ya, kita sedikit-sedikit menghafal, Pak ya. Ibu daripada Abu Bakar namanya Khair. Ya, ibu daripada kebaikan. Bapaknya melihat Abu Bakar sadar, yang ditanya malah Rasulullah, ditinggalkan sama bapaknya. Bu, tuh anak kamu tuh nanya siapa dia, gitulah, Pak ya. Maka Ummu Khair pun datang kepada Abu Bakar. Ma fa'ala Rasulullah. Bagaimana keadaan Rasulullah? Yang akan kita lanjutkan minggu depan. Karena sudah azan ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah sirah daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita akan menjadikan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan kita lanjutkan, mudah-mudahan Allah memperpanjang umur kita dan menggerakkan hati kita untuk suka cinta dengan ilmu, khususnya ilmu yang saya kaji ini adalah tentang sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf, dan kepada Allah kita semua minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.